Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, bil khusus mudir ma'had Kiai Haji Zainal Ilmi, bersama kita hadir Habib Abdurrahman bin Syihab, Habib Salim bin Syihab, juga bersama kita hadir guru kita, Guru Jailani Mawardi, dan guru-guru yang lainnya. Izinkan ulun untuk membacakan manaqib singkat daripada Abuya Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil barakah, mengambil contoh, mengambil tauladan dari manaqib dan perjalanan hidup beliau, sehingga paling tidak ada sifat yang bisa kita tiru untuk kita tanamkan dalam diri kita, yang bisa membanggakan guru kita dan mengumpulkan kita dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Manaqib Abuya Al-Alim Allamah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri. Abuya Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri dilahirkan di desa Sungai Gampah Asahi pada tanggal 8 Agustus tahun 1950 dari pasangan Haji Zuhri bin Sahal dan Hajjah Marwiyah binti Halul. Kelahiran beliau bertepatan dengan pembangunan Madrasah Sulamul Ulum di lokasi atau di kampung Sungai Gampah Asahi yang diperkasai oleh ayahanda beliau Haji Zuhri bersama Syekh Marzuki Mustafa, seorang ulama dan guru besar yang saat itu ditugaskan oleh guru-guru di Martapura untuk mengajar di desa Sungai Gampah Asahi dan sekitarnya. Tuan Guru Hadratus Syekh Marzuki Mustafa dibantu dan dakwah beliau disokong sepenuhnya oleh abah dari Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri, yaitu Kiai kita Haji Zuhri. Dan keberkatan inilah yang kemudian membuahkan hasil yang sangat besar, karena arwah Kai membantu wali min auliyaillah da'i ilallah. Akhirnya keberkatan tersebut berbuah kepada anak beliau Abuya Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri. Pada tahun 1973 Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri meneruskan pendidikan tahassus di Kota Bangil setelah melewati pendidikan di kota Martapura, atau tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam, dengan berguru kepada guru-guru besar pada zamannya. Di antaranya adalah Tuan Guru Kiai Haji Abdul Qadir Hasan atau Guru Tuha, dan Tuan Guru Kiai Haji Anang Sya'rani Arif atau Muhaddis Kota Banjarmasin. Setelah berselang kemudian, seperti yang kita katakan tadi, pada tahun 1973 Abuya meneruskan pendidikan takhasus fiddin di Kota Bangil, Pasuruan, di bawah bimbingan dan asuhan Syekh Al-Arif Billah Tuan Guru Bangil Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, dengan bermacam-macam disiplin ilmu yang beliau pelajari dari Tuan Guru Bangil. Dan kemudian atas arahan dari Tuan Guru Bangil, beliau memerintahkan bagi Abuya Syarwani untuk meneruskan pendidikan Tafaqquh fiddin di Timur Tengah. Abuya Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri kemudian meneruskan pendidikan di Kota Mekah dan Madinah serta sekitarnya kurang lebih selama 12 tahun. Berguru dengan ulama-ulama yang besar pada zamannya, di antaranya adalah Syekh Sayyid Amin Kutubi, Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masyaf, Syekh Musnid Yasin bin Isa Al-Fadani, Al-Habib Al-Allamah Al-Arif Billah, Al-Habib Al-Qadir bin Ahmad As-Segaf, Al-Habib Al-Arif Billah, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Ismail bin Zain Al-Yamani, Al-Syekh Al-Muhaddis Sayyid Abu Madian, Al-Syekh Umar Hamdan, Al-Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, Al-Syekh Al-Alim Al-Faqih Zakaria bin Abdullah Billah, dan Syekh Muhammad Fahmi Al-Madani. Kemudian beliau berkeliling ke negara-negara lain di Timur Tengah untuk mendapatkan ilmu secara khusus dan ijazah dari para ulama-ulama terkenal yang masih ada pada saat itu. Di antaranya adalah tokoh-tokoh ulama yang beliau temui di kota Mesir. Yang pertama di antaranya adalah Syekh Al-Arif Billah Sayyid Muhammad bin Salih Al-Ja'fari, Syekh Muhammad Makhluk, Mufti Kota Mesir, Profesor Dr.
Abdul Halim Mahmud, Rektor Universitas Al-Azhar, Mesir. Syekh Muhammad Sulaiman bin Muhammad An-Namiri, Tontowi, di daerah Tonto. Dan kemudian beliau meneruskan perjalanan takhasus beliau untuk kembali mencari sanad keilmuan sampai ke Maroko atau Maghribi, dan di sana beliau bertemu dan mengambil sanad keilmuan dan belajar dengan para ulama, di antaranya adalah Al-Hafiz Al-Muhaddis Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Aziz Siddiq Al-Ghumari, Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Fasi Al-Hasani. Kemudian pada tahun 1986 Abu Kiai Haji Ahmad Syarif Zuri pulang ke Indonesia dan membeli sebuah rumah di kota Martapura dan bertempat tinggal di sana sekitar kurang lebih setahun lamanya. Kemudian atas perintah guru beliau, yaitu Tuan Guru Bangil, beliau berpindah ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan mulailah beliau mendirikan pondok pesantren yang mulanya direncanakan di kilo 30 Samboja, kemudian dipindah ke kilometer 19 kota Balikpapan. Pada tanggal 11 Maret tahun 1989 Masehi diresmikanlah pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari oleh Pangdam 6 Tanjung Pura yang pada saat itu dijabat oleh Majen TNI ZA Maulani. Kemudian peresmian pondok pesantren tersebut juga menjadi dasar peletakan batu pertama terhadap pembangunan Masjid Jami'us Shalihin. Dan 3 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1993 Masehi, diresmikanlah Masjid Jami'us Shalihin di komplek Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari oleh Yang Mulia Tuan Guru Syekh Zaini Abdul Ghani, dengan didampingi lebih daripada 40 orang para habaib dan ulama-ulama yang berasal dari Kalimantan Selatan yang datang bersama Tuan Guru Zaini dalam acara peresmian Masjid Jami'us Shalihin di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Atas keberhasilan beliau dalam membangun pondok, masyarakat, dan dakwah beliau yang meliputi segala unsur lapisan masyarakat, maka kemudian beliau mendapat sebuah gelar kehormatan, yaitu gelar Doktor Honoris Causa dari American Institute of Management Honolulu. Namun perlu kami informasikan bahwa gelar ini adalah di bidang manajemen, ya. Jadi gelar dokter ini gelar manajemen, Pak, bukan gelar karena hadis, fikih atau tarbiyah, bukan. Nah, ini uniknya, ya. Jadi Abu Yah mendapat gelar kehormatan dari sisi manajemen yang beliau terapkan. Kemudian setahun berikutnya, beliau tepatnya pada tanggal 20 Juli tahun 2001, Abu Yah Kiai Haji Ahmad Syarif Zuri kembali mendapat gelar kehormatan, gelar profesor dari Harvard International University. Waktu berlalu begitu cepat dalam kehidupan beliau dan banyaknya aktivitas dan berdakwah, mengabdikan diri bagi umat, dan pada akhirnya berpengaruh kepada kesehatan beliau. Sehingga sekitar bulan Sya'ban tahun 1436 Hijriah, Abu Yah mengalami gagal ginjal dan diputuskan untuk cuci darah. Sejak itulah kesehatan beliau semakin menurun, dan pada akhirnya pada bulan Rajab 1440 Hijriah beliau masuk rumah sakit Pertamina Kota Balikpapan. Dan pada tanggal 19 Rajab 1440 bertepatan dengan tanggal 26 Maret tahun 2019, pada jam 3.30 sore beliau berpulang ke rahmatullah di rumah sakit Pertamina Balikpapan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang menyenangkan hati guru kita dan menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami tutup, tidak lupa kami mengingatkan nasihat yang paling sering beliau ucapkan, beliau ingatkan kepada kita. Yang pertama adalah lazimi, kata beliau, kamu dengan bersedekah. Yang kedua, alaikum biqiyamil lail, lazimi bagi kita untuk qiyamul lail. Dan yang ketiga adalah anjuran beliau untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tentunya sudah beliau laksanakan dan beliau lakukan dalam kehidupan beliau. Demikian, usikum wa nafsi bisaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.